Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program khusus. Nah, ini program khusus karena narasumbernya juga khusus. Saya Hanan Wiyoko lagi bareng ramane wong Banyumas, Bupati Banyumas, Bapak Sadewo Tri Lastiono. Kita langsung menyapa beliau. Apa kabar Pak Dewo? Alhamdulillah. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih Pak. Nah, di edisi ini saya pengen membincang dan bertanya, barangkali publik masyarakat Banyumas pengen tahu Pak, 1 tahun pemerintahan Bapak menjabat dari tahun 2025. 2025 ya. Okay, dan ini setahun sudah ya. 1 tahun. Okay. Aku malah kerasa ya. Pak, yang sudah dilakukan itu apa saja dari implementasi program yang publik cukup tahu? Program Bapak adalah Banyumas Pas, produktif, adil dan sejahtera. Nah, kita ingin membincang Pak capaian prestasi 1 tahun yang sudah berhasil dilakukan, ditorahkan, serta nanti rencana ke depan apa nih yang akan dilakukan untuk masyarakat Banyumas. Nah, saya pengen tahu Pak. Saya persilahkan Bapak menyapa dulu untuk pemirsa Satelit TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat pemirsa TV Satelit Banyumas, selamat melakukan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Gitu aja. Oke, siap. Nah, nih publik Banyumas pengen tahu Pak, kira-kira 1 tahun yang sudah dilakukan apa aja. Kita mulai dari pengentasan kemiskinan. Untuk kemiskinan ini Bapak sebagai kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan kan itu energinya adalah menambah energi bagi kaum marhen. Yang sudah dilakukan Pak terkait dengan kemiskinan. Gini Pak, kalau bupati mengentaskan kemiskinan ya bukan hanya dari PDI mestinya ya. Semua bupati dari partai apapun ya harus mengentaskan kemiskinan. Kalau saya sederhana sebetulnya visi misi bupati di mana saja kan meningkatkan kesejahteraan rakyat wilayah yang diampunya. Salah satu tugas utamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Apa yang sudah dilakukan Kabupaten Banyumas di era saya? Kemiskinan itu banyak faktornya. Ya, termasuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Kita bedah rumah-rumah yang tidak layak huni. Kemudian dari Perkim sudah bikin aplikasi yang bagus nih, aplikasi yang bagus. Itu masuk ke portal nanti ya. Nah, boyong jadi bombong. Jadi itu bikinannya kepala dinas, Pak Sakti. Itu orang kepengen bantu rumah, itu tinggal klik itu mau rumah yang mana dipilih boleh, siapa yang terima sudah ada. Dan nanti ada pemberi bantuannya juga ada muncul di situ. RTLH itu dibiayai di samping dari APBD Kabupaten, ada biaya yang dari APBD Provinsi dan APBN. Nah, alhamdulillah untuk RTLH, Kabupaten Banyumas itu mendapatkan CSR yang mungkin ya terbesar di Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Ya, salah satunya dari Yayasan Buddha Suci kita bisa mendapatkan 500 unit rumah. Ya, kemudian dari Astra 165. Kemudian dari bank-bank di sini BUMN juga dapat. Nilainya saya nggak hafal ya, yang besar-besar saya hafal. Kemarin kita zoom dengan Astra. Mudah-mudahan nih tahun 2 tahun ini karena kemarin hasilnya bagus. Tahun ini Astra mau menggelontorkan bantuan CSR-nya sekitar 250 unit rumah. Ya. Kemudian saya 2 minggu yang lalu ke Pak Menteri PKP, Pak Marwara Sirait, ada program dari pemerintah tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dan salah satu yang diprioritaskan adalah Banyumas. Bisa diprioritas bagaimana kita menjual Banyumas gitu supaya Banyumas selalu diprioritaskan. Insya Allah ada rumah-rumah kumuh ya, rumah-rumah kumuh kan identik dengan kemiskinan juga yang akan dibedah ya, bukan hanya rumahnya tapi lingkungannya yang akan dibedah dengan anggaran dari Kementerian PKP. Dan kemudian sanitasi sanitasi air bersih, Pansimas. Ada beberapa titik sumber air yang kemudian kita berikan anggaran bantuan, entah itu dari APBD Kabupaten, Provinsi, ataupun dari pusat, atau bisa juga dari CSR untuk membuat Pansimas yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian peningkatan air bersih yang lain mana?
saya sudah gandeng beberapa investor ya, untuk investasi membuat SPAM, sistem pengelolaan air minum. Ya. Mudah-mudahan bisa direlasi tahun ini. Karena kalau PDAM mengandalkan APBD dan penghasilan PDAM, aduh nggak ada duitnya, apalagi lagi efisiensi gitu ya. Kemudian jamban, ya kita bantu dengan jamban-jamban. Pokoknya gini, saya tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD saja. Ya. Jadi Bupati sekarang harus kreatif. Bagaimana caranya dalam situasi yang ya kalau sulit banget sih enggak, kalau saya nggak pernah kesulitan, santai-santai aja. Ya kondisinya seperti inilah, pemangkasan anggaran. Kas daerah, transfer kasnya dipangkas ya Pak? Iya, kas daerah itu dana transfer daerahnya dipangkas. Kita itu 317 miliar. Oh, ya. Luar biasa berkurangnya. Iya. Jadi kepala daerah di zaman ini cukup prihatin dan harus inovatif Pak? Iya harus, tapi alhamdulillah Kabupaten Banyumas, coba dicek ya. Karena informasinya hanya Kabupaten Banyumas yang bisa mendapatkan anggaran non APBD sudah 294 miliar. Mantap ya. Iya. Keren saya itu kan hasil dari ya jadi sales. Saya kan ngikutin Pak Gubernur, kowe gitu di marketing. Masa kan marketingnya Banyumas. Dan kebetulan backgroundnya memang sales. Sehingga pada saat transfer kas daerahnya berkurang, kita cari inovasi yang lain. Cari inovasi dan bisa mendatangkan tadi senilai hampir 270 miliar masuk. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita kulik ya. Kita bukan mensiasati, kalau mensiasati kok negatif ya. Memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang kadang-kadang dirasakan oleh masyarakat seolah-olah kok ini dipangkas gitu. Ya kita manfaatkan kebijakan-kebijakan itu. Makan bergizi gratis, itu kita bagaimana supaya dapur-dapur itu bisa dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat Banyumas. Dan itu kita lakukan. Jadi betul Pak, ini keuletan perjuangan Pak Sadiewo bisa mendatangkan banyak anggaran. Karena bisa dikatakan kalau saya amati Pak di media ini kan berarti ini kepala daerah hari ini di era saat ini ya mungkin bahasa saya pusing ini transfernya berkurang. Tapi Mas cukup kreatif Pak. Iya kalau pusing semua pusing, tapi ya nggak usah pusing-pusing aja nggak ada solusi. Oke Pak. Oke, kemiskinan berarti upaya ini cukup intens ya, terutama dari RTLH tadi disebutkan angka RTLH Banyumas cukup tinggi sebetulnya ya Pak, 70.000 kalau mengandalkan. Enggak, 70.000 itu sebetulnya kalau di cleansing itu ya mungkin dari 45 lah. Dari 70.000 kan sudah ada yang mungkin ada yang meninggal, kemudian sudah ada yang rumahnya sudah bagus. Nah sekarang ada aplikasi yang tadi saya bilang, Doyong Jadi Bombong, tadi terdata semua. Oke, terdata semua dan tadi bisa melibatkan pelaku usaha, masyarakat yang kepengin membantu, tinggal pilih di situ. Oh bisa ya? Iya ada. Nanti bisa diklik untuk aplikasi Doyong Jadi Bombong. Doyong Jadi Bombong. Doyong Jadi Bombong. Ya. Ini melibatkan masyarakat atau pelaku usaha yang mau membantu gitu, tanggung jawab bareng. Terus sebentar, saya tambahin ya. Gini, di era saya jadi bupati, RTLH yang dari APBN, saya minta di setiap kecamatan minimal ada 3 toko yang memasok bahan-bahan bangunan. Kalau dulu kan hanya 1 nih, kemudian 1. Untuk mengurangi, saya nggak mikir, saya cuma ingin terjadi persaingan yang sehat itu. Ternyata oleh Bang Ara, oleh Pak Marwara Sirait, itu dihitung itu menyebabkan efisiensi sampai 7,8%. Jadi berarti kalau 1 toko pemain tunggal harganya mahal. Nah begitu ada 3 toko mereka bersaing. Contoh, yang mestinya tanah plester dengan efisiensi itu bisa jadi keramik. Itu salah satu contoh. Itu yang saya lakukan juga, yang katanya Pak Menteri mau dijadikan role model untuk RTL APBN di seluruh Indonesia. Mantap. Luar biasa ini. Saya beralih Pak, tadi kemiskinan juga berkaitan misal dengan upaya orang meningkatkan kesejahteraan dengan mencari pekerjaan yang layak. Yang dilakukan Bapak bagaimana Pak untuk menciptakan lapangan kerja? Sekaligus saya pengen tanya rencana pembangunan kawasan industri dibangun. Gini Pak, lapangan pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Jadi jangan, ya di Desa Kalimbang memang itu salah satu program saya, tapi kan bertahap. Kawasan industri, orang itu investasi industri di sini tidak akan tertarik sebelum ada infrastruktur yang memadai. Pasti pertanyaan dari investor satu, dalane kepriwe?
Makanya saya mungkin bupati yang paling getol mengusulkan jalan tol Pejagan Cilacap. Ada 4 kabupaten ya yang terlewatan, Tegal, Brebes, Banyumas, Cilacap. Saya teriak-teriak ya, Pak, sampai ke Jakarta. Dan alhamdulillah hasil teriakan saya, karena saya ditugaskan oleh masyarakat Banyumas menjadi marketing. Jadi hasil ngomong saya ke kementerian, ke Pak Dodi, kemudian saya betul-betul mengupayakan. Saya carikan investor dari Cina. Perkara mau disetujui deh domainnya Pak Menteri dong. Gitu. Upayanya sungguh-sungguh. Ya, sudah ada kajian dari Bappenas tentang infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Indonesia sampai dengan 2045. Di halaman 31 sudah tertera Pejagan Cilacap Toll Road. Ya. Yang dulu waktu saya pertama menghadap Pak Menteri, Pak Dodi, itu tidak digagas karena tidak ada uang. Ya. Sekarang sudah masuk ke buku hasil visibility study-nya Bappenas. Dan di dalam buku itu sudah dijelaskan bahwa pembebasan lahan itu akan dibayarkan dari APBN. Sedangkan infrastrukturnya akan dicarikan investor. Siapa investornya? Salah satunya sudah saya bawa ke kementerian ya, dari Cina, BUMN Cina. Ada 2 BUMN Cina yang joint operation ya, Guangxi dan Shandong yang mau joint operation untuk mengerjakan ini. Saat ini prosesnya sedang perencanaan ya. Dan waktu itu Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Rahman, sudah ke sini. Diperintah Pak Menteri untuk ketemu Bupati Banyumas, diskusi masalah ini, dan beliau menyatakan sudah ada timeline-nya bahwa infrastrukturnya itu akan mulai dikerjakan tahun 2029. Logikanya berarti tahun 2027 mulai pembebasan lahan. Gitu ya. Oke, ini bisa nanti meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan harapannya perekonomian ikut terangkat ya Pak. Kalau jalan tol Pejagan Cilacap ada, kita punya rencana kawasan industri itu di beberapa titik. Beberapa titik. Mana coba? Ada yang Widunegara tuh. Ya, kemudian Wangon, Dukuh Seti. Nah, itu jaraknya tidak terlalu jauh jadi jalan tol. Iya. Udahlah, kalau ada jalan tol pasti industrinya jalan. Kayak contoh Batang misalnya Pak, tol Batang itu. Coba Batang. Begitu ada kawasan industri, saya kemarin sama Mas Faiz ya, Bupati Batang. UMR-nya yang tadinya di bawah Banyumas, langsung udah di atasnya sekarang. Karena kawasan industri itu. Jadi patut berharap jalan tol ini nantinya bisa segera realisasi 2029 dan manfaat ekonominya bisa terasa. Pasti, ya Pak? Pasti. Oke, mantap. Nah, geser ke infrastruktur Pak. Banyak keluhannya di publik soal jalan bodol Pak. Saya sudah menjelaskan berkali-kali kepada publik ini ya. Soalnya kalau menilai sesuatu itu harus ada pembandingnya dong. Jadi pembandingnya juga harus apple to apple. Ya. Jadi menilai kondisi jalan di Purwokerto bandingkannya dengan kabupaten tetangga gitu. Jangan, saya bukan membela diri menjelekkan tetangga, enggak. Alhamdulillah Kabupaten Banyumas ya. Itu menurut saya dan menurut teman-teman di provinsi maupun di pusat, untuk infrastrukturnya itu termasuk baik. Bukan paling baik. Saya punya tagline tiada hari tanpa perbaikan jalan, dan itu dilakukan. Kalau kemudian belum terjamah semua, ya pastilah, PU-nya cuma 1. Banyak jalan yang tadi kondisinya perlu ditangani. Iya, jadi banyak yang belum tertangani. Kemudian ada yang upload di media sosial, saya malah bersyukur. Jadi saya bisa tahu, oh ini ada yang belum terdata, gitu, segera diperbaiki, bertahap. Ingat loh, kita punya dinas PU cuma 1, alatnya terbatas, ya, pemeliharaannya bertahap, tapi terus kita lakukan. Dan ini menjadi, dan maaf ya, saya dapat WA banyak dari warga kabupaten-kabupaten tetangga. Gimana Pak? Yang mereka melihat Banyumas itu infrastrukturnya bagus. Bukan hanya jalan ya, irigasi. Saya punya tagline Banyune mili, petani mukti gitu ya. Jadi orang ini, kalau dulu orang dari Semarang mau ke Purwokerto, belum ada jalan tol, lewatnya Purbalingga. Masuk Banyumas itu langsung tahu. Karena Purbalingga mulus begitu, ya Banyumas. Sumbang mulai sini Banyumas. Sekarang kebalik. Jadi masuk Banyumas itu mulus.
Tapi kalau sampai ke pelosok-pelosok ya belum tertangani semua lah, anggaran juga terbatas. Tapi insya Allah tertangani semua. Iya. Jadi buat pemirsa, buat masyarakat harap bersabar nih Pak. Iya, bertahap lah. Prioritasnya ini gantian. Dan tadi tagline dari Pak Bupati, tiada hari tanpa perbaikan jalan. Kalau dan belum menyentuh wilayah. Ya belum sampai. Dengan harap tadi sabar. Gitu. Ya jadi kalau yang kepengen nyuting jalan-jalan bodol nggak apa-apa, disyuting aja nggak apa-apa. Bagi saya itu masukan dan terima kasih untuk saya jadi tambahan data. Oke, jalan irigasi juga tadi Pak banyune mili petanine mukti. Itu kita lakukan. Dibutuhkan sekali petani. Iya. Gini ya contoh ya, irigasi yang sudah bagus, misal ini bisa mengairi sawah 1000 hektar misalkan. Begitu irigasinya rusak, asal airnya bocor kemana-mana, tinggal 500 hektar. Padahal perbaikannya nggak banyak, itu saya lakukan. Iya. Jadi memang tadi prioritas ya Pak. Ya, terus kalau di kota, drainase kota, ini adalah satu sistem jaringan. Jadi saya lagi minta ke Bapeda ya sekarang ya. Dulu Bapeda, Mas Dedi untuk membuat master plan penanganan drainase kota. Drainase kota saling terhubung. Kalau sini diperbaiki, tapi hilirnya itu mentok masih luap bluber. Iya, jadi perbaikan seperti itu. Nanti kalau merembet ke situ sampai banjir. Banjir, penanganan banjir yang kontinu kan di 3 kecamatan ya. Tambak, Sumpiyuh, Kemranjen. Orang ada yang bilang banjir itu banjir 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan. Waktu saya jadi wakil bupati, saya lihat di sana, wah ini kan banjir yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu salah satu penyebabnya karena sedimentasi yang tidak pernah dinormalisasi. Saya ke bahasa tekniknya begitu. Jadi endapan-endapan yang tidak pernah dikeruk. Karena apa? Karena sungainya itu tanggung jawabnya BPWS. Ya. Dan kita alat nggak ada. Makanya dari sejak wakil bupati, saya ingin sekali membeli alat long excavator yang belalainya panjang. Nah, begitu jadi bupati mau beli, nggak ada duit. Nah, kita ya ini harus kreatif ini. Nah, saya punya blut, saya punya APBD, yang sebetulnya kewenangan bupati untuk pindah kemana-mana. Ya. Tapi kalau APBD saya pindah dari Bank Jateng nanti saya diamuk nih. Saya kan pemegang saham di Bank Jateng, nggak etis. Tapi Bank Jateng ya harus bagus pelayanannya kepada Pemda dong, gitu ya. Halo Bank Jateng. Halo Bank Jateng, nggak apa-apa. Gini, APBD karena saya pemegang saham di Bank Jateng tidak saya dikodik. Tapi dana blut itu kewenangan bupati. Dana blut dari rumah sakit Banyumas saya beauty contestkan kepada bank-bank selain Bank Jateng. Siapa yang berani memberikan eksavator long arm akan saya kasih dana blut. Maksudnya dananya akan disebut. Ternyata yang menang BTN ya. Saya dapat eksavator long arm 1, second ya nggak apa-apa. Kemudian satunya loader. Loadernya saya kasihkan ke BIJ untuk penanganan sampah. Ada satu lagi nanti, rumah sakit umum daerah Aji Bara. Ini lagi saya butuh kontes untuk apa? Untuk membuat tenan UMKM di kolam retensi. Saya buka minimal 200, sudah ada yang berani 250, saya nggak nyebut banknya. Syukur-syukur ada yang berani 300. Ini cara kreatif ya. Iya, dan ini maaf ya ditiru oleh kabupaten lain. Wonogiri kemarin sudah mulai mau beauty contestkan blutnya dia. Ya luar biasa nih, kreatif. Jadi ketika keuangan terbatas, ada cara lain. Iya dong. Dan bisa sesuai targetnya. Pak, saya pengen tanya ini. Jadi bupati kan memikirkan masalah banyak orang ya Pak. Ada petani, ada pedagang. Lah ini yang ramai semuanya lah gitu. Yang lagi sempat viral kan Purwokerto katanya kota 1 juta parkir Pak. Penanganan parkir saya lihat juga ada progres nih di bawah kepemimpinan Pak. Kelihatan nggak itu sekarang? Kelihatan. Saya pengen mendengar Pak 1 tahun penataan parkir dan rencana. Saya paling mual kalau melihat Purwokerto sudah parkir. Dan saya itu ngalami sendiri. Anak saya yang ngalami. Masa ke ATM diparkirin? Ini jangan ngawur ini. Ini kan zona-zona parkir, itu kan ada pemilik zona. Itu kita tata. Saya kumpulkan itu pemilik zona parkir. Saya kan ditarget oleh Dewan. Ya. Untuk menaikkan
retribusi parkir, PAD. Tentunya sesuai aturan, nggak bisa sewenang-wenang tanpa aturan. Nah, yang pertama saya lakukan itu menertibkan zona-zona parkir. Mereka protes loh, datang ke sini 17 orang. Ya saya temui dengan bercanda. Saya punya keinginan gini. Ya. Kemudian, udahlah. Kalian kan kerja untuk Pemda nih. Jangan bicara kalau kemudian nggak ada untungnya. Wong saya sudah survei kok. Ya. Jadi parkir sampai hari ini tidak ada kenaikan tarif parkir. Belum ada kenaikan tarif parkir. Masih 1.000 dan 2.000. Ya kedepannya mungkin kita kaji. Tapi pendapatannya harus ditingkatkan. Salah satu contoh, yang pertama saya lakukan itu membuat satgas parkir gabungan. Istilahnya apa saya lupa ya. Pokoknya saya minta satgas parkir yang terdiri dari Pemdanya unsurnya di Sub Satpol PP, TNI, Polri, dan POM. Ya, tugas mereka itu keliling-keliling nyari juru parkir liar. Saya maunya sebenarnya tangkep. Jangan pakai mobil terbuka, masukkan ke Kijang, terus bawa ke Polres, tahan di piring, ya, untuk sok terapi. Tapi katanya aturannya nggak boleh itu. Jadi ditangkap, ditahan mungkin di Satpol PP ya, ditahan di situ. Tapi itu saya pernah lihat Pak, pemberitanya memang sudah melakukan pembinaan itu dari Satgas Parkir, terus tukang parkirnya dikumpulkan. Dan setelah itu tempatnya saya lihat di minimarket sampai sini nggak ada. Nah, khusus minimarket sudah clear kan Indomaret. Jadi sekarang di Indomaret sudah tidak boleh ada juru parkir. Luar biasa. Tidak boleh tarikan parkir. Satu persatu lah kita benahi. Saya memang gini Mas Hanan. Saya kemarin kumpul dengan teman-teman media. Setelah itu kumpul dengan teman-teman medsos. Saya disarankan untuk lebih sering tampil. Mungkin mohon maaf ya, seperti KDM ya. Itu benar, passionnya orang berbeda-beda. Saya memang aslinya nggak senang. Jadi saya yang penting kerja ada buktinya. Tapi sekarang dipaksa, jadi saya mau diwawancarai gara-gara ini. Biasanya saya nggak mau. Ini karena salah satunya perubahan era digital. Iya, jadi ternyata itu penting sekali. Kerja benar, kerja baik yang dipublikasikan malah nggak tahu. Iya, nanti jujur kerjanya bisa diklaim orang lain. Ya kan, ini saling mengeklaim pekerjaan. Tapi ya tadi Pak, untuk parkir saya merasakan sudah ada pembenahan dan sudah Indomaret sudah clear nih. Ya. Tinggal Alfamart nih. Nanti Alfamart kalau tidak ngikutin aturannya, Indomaret belak bisa kok, Alfamart bisa. Kalau Alfamart nggak bisa, nanti izinnya kalau perpanjangan saya nggak kasih itu. Baik Pak, parkir ada pembenahan dan memang Pak Bupati tadi ngerasa terusik juga sebetulnya rasa nyaman. Pada satu sisi target pendapatan retribusinya harus naik. Sekalian parkir gor, tak buka sekalian aja. Saya dituntut untuk menaikkan PAD. Orang-orang yang mengikut lelang, sebagian itu datang ke saya. Minta restu lah, semuanya saya restui. Yang penting itu tawarlah setinggi-tingginya sesuai dengan aturan. Bahwa lelang itu ada aturan, ada prosedurnya. Ada dokumen lelang yang harus dipenuhi. Ada syarat jaminan penawaran yang harus dipenuhi sesuai apa yang tertulis di situ, termasuk tujuannya kepada siapa. Jadi kalau lelang proyek itu tidak mesti yang terendah yang menang, lelang ini pun tidak harus yang tertinggi yang menang. Sekarang kalau yang tertinggi yang menang tapi tidak sesuai aturan, ya besoknya saya diperiksa PPK lah. Iya. Aturan sesuai prosedural. Iya, contoh lelang pertama parkir, ya itu memang ada kesalahan panitia. Saya batalkan lelangnya, gagal lelangnya, ulang lelang kedua. Terus jangan ada tuduhan-tuduhan lagi lah. Ini karena orangnya bupati jadi menang. Ini saya klarifikasi sekalian. Ya. Lelang pertama yang dokumennya paling komplit itu orang Jakarta, pengelola parkir, yang ngelola parkir ketemu saya kok. Saya jujur, bukan hanya dia yang ketemu, lainnya ketemu. Di Tanah Abang, di Senen. Dilalah PT-nya ada namanya Tiara. PT Tiara sekian diisukan, wah ini karena punya Pak Bupati. Tidak ada hubungannya. Dan di lelang pertama itu yang sekarang menang itu PT Solusindo, lupa saya. Itu juga ikut menyerang, wah ini Tiara itu berarti ada sahamnya Bupati. Lah begitu Tiara kalah, orang sekarang pada protes. Wah Solusindo itu ya mesti orangnya Bupati, itu gila itu kan. Jadi orang nggak ada dasarnya gitu loh. Saya nggak menunjuk seorang ya bahwa prosedur lelang itu tolong dipahami lah. Karena saya dulu pengusaha yang sering banget ikut lelang. Jadi pada saat saya mau menyanggah, ya saya lihat aturannya. Kira-kira sanggahan saya mau dipakai nggak? Kalau nggak dipakai ngapain nyanggah kan gitu kan.
Siap, luar biasa ini. Saya lihat juga keberpihakan Pak Sadewo ini ke rakyat kecil, dalam ini pedagang. Saya sebut pedagang Pasar Wage ini kelihatan nyata, Pak. Selama 25 tahun penataan dan penertiban susah dilakukan. Di era Pak Sadewo ini dengan mudah besok akhir. Oh, bukan yang mudah, mudah itu. Prosesnya panjang. Kemarin pedagang kan ngadain talkshow sama Pak. Katanya bertemu Bapak dan mau dipindah. Khususnya yang Jalan Wihara. Iya, sudah gini. Saya belanja masalah dulu sih. Di Pasar Wage, Jalan Wihara, dari berapa era bupati itu mau dipindah susah. Sampai ada yang dibandem. Iya, biarin aja. Ya, kemudian saya kumpulkan pentolan-pentolannya. 1, 2, 3. Pentolan saya kumpulkan dulu dong. Pentolannya. Saya nggak bilang preman ya, pentolan. Ternyata di sana ada 12 pentolan. Saya undang, saya diskusi, apa sih? Ya. Tas-tos ya Pak. Saya lihat di sini Pak Bupati. Tapi dengan bercanda ya. Nah, saya tanya, kalau kalian misalkan ini mau melakukan sesuatu, kemudian di situ ada 100 orang yang terlibat di situ, ditanya. Yang setuju ternyata 70%, yang nolak 30%. Atau yang setuju 60%, yang nolak 40%. Kalian mau membela yang banyak apa yang sedikit? Mereka kan nggak Pak, mungkin nggak ngerti mau arah tujuannya. Yang banyak Pak, yang 70%, oke. Sekarang kalian kan pentolan di wihara nih. Kalau pedagang-pedagangnya sebetulnya setuju ditertibkan 70%, yang jenengan bela yang mana? Yang 70%, ya wis ngono kudu cekel ya. Nah, sekarang saya itu Bupati Banyumas, saya representasi dari pedagang. Ayo bareng-bareng. Kalian tetap akan saya akomodir. Ya. Kalian akan saya pekerjakan. Kemudian mereka, teman-teman, itu teman-teman semua. Saya aslinya Kauman, Mas. Saya Kebon Dalem, jadi dekat dengan saya. Mereka junior di bawah saya kan. Berarti pentolannya pentolan. Saya pentolan. Ini. Akhirnya saya masukkan ke outsourcing, menjadi tenaga keamanan dan kebersihan di Pasar Wage. Kemarin sudah ke sini. Jadi sudah diangkat jadi outsourcing. Sudah ada timelinenya setelah lebaran berapa hari, mereka yang akan bersama-sama memindahkan pedagang di wihara. Saya tidak mau tahu wihara harus bersih. Seperti waktu saya kecil. Wih, mantap. Ya. Di dalam sudah disediakan lapak-lapaknya. Kemudian mereka meminta, dan saya berjanji juga, nanti Pasar Wage, pintu utamanya itu di selatan. Di Jalan Jenderal Sudirman. Ngadep selatan ini? Iya, itu ada lahan di situ. Lahan kosongnya gimana Pak? Lahan kosongnya kan yang punya Pemda kan sedikit tuh. Yang sebelahnya yang lagi saya appraisal. Nanti saya udah ngomong ke teman-teman Dewan, ini agak dipaksakan sedikit. Saya ingin menghidupkan lagi Pasar Wage. Mantap. Salah satu di trilas saya kan revitalisasi pasar. Pasar Wage kan pasar paling gede dulu sih. Ya itu perlu direvitalisasi. Di mana Pak? Di Indonesia? Enggak di Banyumas. Di Banyumas. Ya. Kepenginnya ya seperti Pasar Manis tapi yang biayanya nggak ada ya. Ya mirip-mirip Pasar Manis. Yang saya lakukan itu. Jadi wihara bersihkan, nanti pintu Pasar Wage ke Jalan Jenderal Sudirman itu ada lahan kita bebaskan sehingga Pasar Wage bisa seperti dulu. Saya kira ini keren dan ini saya sebut prestasi nyata dari kinerja Pak Sadewo, diantaranya itu penertiban, penataan. Wage. Yang Jalan Wihara mungkin sekarang semerawut ya Pak. Nanti setelah lebaran. Insya Allah setelah lebaran akan stand. Nah, tapi pedagang juga berharap Pak, Pasar Wage ini bisa ditata dan tadi ngadep selatan, terus harapannya juga ramai lagi. Kalau ramai lagi diserahkan ke masyarakat. Termasuk pasarnya ditata bersih, nyaman, aman. Iya. Kuncinya gitu. Kalau pasarnya bersih, nyaman, aman. Saya itu sering hari Minggu kadang-kadang nganter istri ya naik motor ke pasar. Bener. Tanya istri saya. Kadang-kadang sepedaan, kadang-kadang naik motor ke pasar. Kalau ke Pasar Manis, saya mau ikut masuk karena bersih. Apa iya Pak naik motor ke pasar? Sering. Belum lihat di medsos, berarti belum dikontak. Saya memang nggak, style saya nggak begitu ya. Aku nyetir mobil itu wawancarai wartawan waktu ke GOR. Mobil ini saya bilang waktu itu, ya memang saya nggak mau mobil dinas baru. Mobil dinasnya jatahnya untuk apa? Jatah mobil dinas saya untuk beli motor buat Kades. Nanti kalau sudah selesai Kades, ya masih ada jatah mobil dinas kan harus ada terus kan. Saya belikan untuk bis sekolah gratis saja.
Ngapain mobil baru lah? Manfaat ini Pak. Iya. Untuk publik. Lungsurannya Pak Husain masih bagus. Nggak apa-apa. Lungsuran. Jangan. Waktu saya wakil bupati juga saya nggak mau. Oh. Saya ngelungsur mobil apa? Toyota, Fortunernya ngelungsur Pak Husain. Sedannya dikasih saya. Altis saya nggak suka. Tak kasihkan ke Polres buat patwal. Ini ya keberpihakan lagi ya Pak. Enggak, itu ya. Tapi saya nggak perlu jajar-jajarkan mobil, ngundang satelit TV ini loh mobil saya. Nggak perlu lah. Itu yang mungkin saya ke tim saya kan punya tim media ya. Udah berkali-kali ngomong, Pak Dewa harus nggak mau, males ya. Itu yang mungkin saya harus merubah sikap ya. Okay. Luar biasa ini beberapa catatan pemirsa, tadi saya sudah apresiasi banyak lah ya, pedagang pasar Wage, parkir, cara beliau menjual dalam tanda petik Banyumas sehingga investasi masuk. Saya kira beliau Bupati Satset sih. Pak, saya boleh bertanya nggak, ini mungkin agak sensi ini. Masyarakat tertentu lah ya Pak, masih berteriak soal kebun dalam. Kan masih bulan Ramadan nih, pada 4 Maret 2025. Saya di awal itu ya angkat topi prestasi luar biasa bisa kembali ke dalam sebuah lintasan sejarah di periodenya Pak Sadewo awal. Nah, setahun ini gimana progresnya Pak? Sekalian ke masyarakat diceritakan. Emangnya pemerintah nggak pakai aturan? Saya tahu saya dilaporkan KPK oleh pegiat, saya nggak nyebut nama ya. Dan saya nggak suka itu. Kalau mau ketemu dengan saya, ketemu, nggak usah melewat orang lain, ketemu diskusi. Gini kebun dalam. Sebetulnya kebun dalam itu dulu sudah, mohon maaf ya, selesai pada saat saya wakil. Tapi kemudian atas pertimbangan tertentu, itu kan kewenangannya Pak Bupati. Tidak dilanjutkan. Begitu saya purna, ya, saya coba terus lobby. Boleh jenengan tanya ke mantan PJ sini, Pak Iwanudin. Pak Iwan. Ya, itu saksi. Ya. Beliau kan waktu itu Kabiro Hukum. Kabiro Hukum. Ya. Jadi saya minta bantuan beliau, kemudian saya ke Pak Kajati, ke Pak Ponco. Yang mestinya selesai sebelum saya pelantikan. Saya sudah meminta ke Mas Iwanudin dan Pak Ponco, tolong diserah terimakan sebelum saya pelantikan. Nanti dikira saya apa? Hanya menerima durian runtuh. Nah, Mas Iwanudin jawabnya, wegah, iki nggak panggungnya Mas Dewo pertama, dan ini kan inisiasinya Mas Dewo, tanya beliau. Ya. Pak Ponco 4 Maret itu Pak 2025. Iya. Pak Ponco malah jawabnya, wah nek kowe urung dilantik, aku wegah serah terima. Dah. Serah terima sudah dilakukan. Ya. Dari pihak GCG, mintanya itu los-losan. Ini kan ada 2 perjanjian. Ya. Perjanjian tentang apa ruko-ruko yang di pinggir jalan, dan perjanjian tentang kawasan di dalamnya yang dulu dipakai untuk PKL. Kan? 2 perjanjian ini perjanjian yang terpisah. Ruko ini mestinya sudah dikembalikan menjadi hak Pemda. Ini yang bermasalah. Ya. Sedangkan yang di dalam ini Pemda dituntut karena bahan prestasi. Yang mestinya mau dibangun bangun makrak itu ya dipakai oleh Pemda, Pak Gubernur waktu itu, Pak Ismail siapa? Untuk PKL, dianggap bahan prestasi. Sehingga Pemda harus membayar ke GCG atas bahan prestasinya. Ya. Kemudian GCG bisa mengelola lagi yang dulu untuk PKL karena bahan prestasinya Pemda dan dia belum bisa memanfaatkan. Kemudian rukonya mestinya dikembalikan ke Pemda dong. Ini menjadi perjanjian terpisah. Tapi menjadi ribut karena dijadikan satu perjanjian di mana GCG hanya hak kelola atas ruko dan tanah yang dulu untuk PKL dalamnya, itu jadikan satu, hak kelola di mereka semua. Gekoh nggak selesai. Di masa saya saya tuntut untuk kembali ke kebun dalam, akhirnya udah dua-duanya kembali ruko dan lahan yang di dalamnya sudah kembali. Hitung-hitungan GCG mintanya los-losan yang tadi saya sebut, nggak usah ada hitung-hitungan, nggak bisa. Saya hitung aja kewajiban saya ke GCG atas bahan prestasi berapa. Kemudian kewajiban GCG kepada Pemda atas ruko-ruko yang sudah disewakan. Terhitung sejak kapan? Kalau saya hitungannya itu kan ada kesepakatan antara Pak Bupati, waktu itu saya belum jadi Bupati, Pak Husain ya, dengan GCG, bahwa ruko-ruko itu termasuk diserahkan polanya GCG lagi. Nah, starting point-nya berarti tahun 2018, kan 2017 akhir kesepakatan. Ya hitung aja dari 2018 sampai hari ini, bahkan ada yang sudah disewakan sampai tahun 2045. 30 tahun dari 2000. Lah, itu duitnya kan nerima kan GCG. Saya minta dihitung, dikembalikan.
Itu yang belum selesai prosesnya, Pak. Nah, atas pendampingan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Purwokerto, maka yang menghitung adalah pihak yang netral dari pemerintah, BPKP. Tidak ada pembiaran di situ. Hari ini masih dalam perhitungan BPKP. BPKP meminta Pemda menghitung versinya Pemda kita sudah ada hitungannya. Yang GCG sampai hari ini belum mengeluarkan hitungan. Saya sudah melayangkan surat pertama ke GCG. Nanti 1 bulan tidak ada, saya surat lagi. 3 kali saya surati akan saya minta Kejati untuk panggil GCG. Ada langkah nih yang ada, ya, nggak ada pembiaran. Jadi kalau di medsos pembiaran ya lucu. Tanya ke saya, tapi jangan melalui orang. Tanya ketemu dengan saya. Diskusi seperti ini kan saya enak. Ya, apalagi kalau malam. Kalau puasa kan siang-siang gini udah ada bahaya nih. Oke Pak, ini terima kasih ini. Tadi pertanyaan tadi dan jawabannya kan. Dan sudah ada investor loh ya. Soal investor. Sedang dalam proses. Salah satu investor yang paling berminat, ya saya tidak bisa menyebutkan. Itu mau dijadikan hub anak-anak muda. Jadi tempat kongko anak-anak muda. Gambarnya sudah ada di saya. Nah, cuma kemarin gini, sudah dihitung, sudah clear, sudah mau dilakukan. Dengan catatan gedung-gedung lama itu direnovasi di Tambal Sulam. Kemudian timnya dari Jakarta, investor Jakarta datang ke sini, menghitung sendiri kekuatan gedungnya. Oh ternyata kalau lantai kan minimal K250 kekuatannya, itu udah K170. Jadi mau tidak mau bongkar rata. Tahun anggaran ini saya sedang lakukan appraisal tanah itu, di appraisal berapa. Karena nantinya saya tidak mau investor datang kemudian bangun guna serah, guna guna. Saya nggak senang itu. Ya. Akan dinilai di appraisal nilai tanahnya. Misal ya, ngarah gampang. Misal nilai tanahnya 30 miliar. Investor ngitung bangunannya 70 miliar. Berarti total investasi 100 miliar. Ya. Berbagi saham. Kabupaten Pemda Banyumas dapat 30, investornya dapat 70. Hasilnya setiap tahun kita dapat bagi hasil. Ada risikonya? Ada. Kalau rugi, ya nggak dapat bagi hasil. Tapi kalau orang profesional, investor berani investasi puluhan miliar, pasti udah ngitung badinya. Kemungkinan rugi kecil. Jadi tidak ada hanya retribusi, sewa lahan lah. Ada bagi hasil yang lebih besar. Oke, nah ini kita harapkan ke depan Pak ini bisa. Saya kemarin gitu ya. Batu Raden juga sudah sedang saya tawarkan. Batu Raden gimana Pak? BRB Moncer? Batu Raden, saya kepenginnya Batu Raden juga dipegang oleh pihak yang profesional. Bukan saya ini ya, saya nggak suka dengan orang-orang muda, bukan. Memang orang muda itu lebih banyak administrasi. Gini, kalau ini sorry ya teman-teman kaca-kaca Pemda, sorry ya. Tapi saya sering ngomong gini, nggak apa-apa, nggak tersinggung kalau saya ngomong. Saya biasa. Udah biasa seperti ini karakternya Bapak. Kalau misalnya Batu Raden dikasihkan jenengan ASN nih, anu mengelola Batu Raden sana, pasti ngomong, kami butuh uang untuk pemeliharaan 5 miliar, tuh gue kasih 5 miliar lah. Hasilnya. Terus otaknya jenengan bagaimana caranya menghabiskan 5 miliar gitu ya. Beda dengan otak saya. Jenengan bupati memerintahkan saya swasta untuk mengelola Batu Raden. Untung yang iya. Udah, nggak usah modal Pak. Saya modalin ya. Saya modalin. Saya mikirnya, saya misalkan butuh 5 miliar ke bank, berarti saya harus mengembalikan bunga bank, pokok bank, untung. Jadi kalau bisa 5 miliar jadi 10 miliar. Sebetulnya sudah ada yang minat Taman Safari Indonesia, tapi agak terlambat sedikit karena dia sedang IPO ya, masuk IPO. Siap. Jadi nanti kalau Batu Raden gini, beda dengan Kebun Dalem. Batu Raden sudah ada PAD, Pak. Ya, sudah masuk. Saya udah ngomong sama yang punya Taman Safari Indonesia, generasi ketiganya, Mas Aswin, sahabat saya, Mas Aswin Sumampau. Karena kadang-kadang saya koko-koko dengan teman-teman anak-anak muda yang pada sukses di Jakarta lah. Saya kan belaka anak muda, tonggo di kafe ngobrol. Ya. Jadi PAD yang sudah didapatkan oleh Batu Raden, ya, oleh PT Batu Raden, itu cek kunci. Misal 7 miliar, berarti investor yang 7 miliar itu sudah haknya Pemda. Sisanya, misal saya yakin kalau dikelola pihak ketiga jadi 15 bisa. Lebih banyak. Misal
jadi 10. Yang 3 miliar itu yang bagi hasil. Yang 7 miliar tetap dong. Tetap masuk ke PAD. Itu yang saya lakukan. Luar biasa ini, karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha ya Pak, dari pikirannya itu. Sebentar lagi sudah ada investor, kabel-kabel internet yang mau saya masukkan ke dalam rumah. Wih, keren. Ada. Berarti saya tinggal perbumnya saja. Saya udah gatel kepengen eksekusi. Iya, harus mengganggu ya. Iya, ada kabel internet ya. Nanti satu seperti pipa gitu, dari plastik, PVC sama plastik campuran. Itu ditanam 1 meter lebih di pinggir jalan. Di dalam ini ada 7 pipa-pipa kecil, berarti 7 provider. Saya paling seringan lewat ini ya, kalau ke arah Gunung Tugel ini, lihat 1 titik sampai 7 tiang muak. Dan yang berizin saya cek cuma paling 2 tiang. Begitu perbumnya selesai, perda sudah ada tapi belum ada. Perbumnya digodok nih. Saya juga bingung, bikin perbu kok lama bener ya. Ternyata aturannya banyak banget. Kalau saya jangan di swasta enak banget, nggak pakai aturan. Begitu perbumnya ada, udah jangan tanya, yang tidak berizin saya sikat hari itu juga. Saya akan perintah Satpol PP. Tiangnya saya sita. Saya udah diskusi dengan Kapolres, boleh, kejaksaan boleh. Tiangnya saya sita, saya bawa ke Disub. Nanti kalau desa-desa butuh tiang, saya sumbang pakai tiang itu. Luar biasa Pak, ini jadi terobosan ketika orang juga merasa gerah lihat kabel-kabel. Nah, semuanya mual Pak. Insya Allah dalam tahun ini selesai. Siap. Bertahap ya dari kota dulu. Luar biasa. Hal lain Pak mungkin yang belum diceritakan nih 1 tahun, kayaknya kok banyak ya, sesuatu yang saya lihat saya rasa tas dan dampaknya cukup nyata. Apa, ya itulah. Pak? Sebetulnya pemikiran Pak Gubernur, Pak Lutfi sama ya. Kepala daerah dengan, tapi itu Pak Lutfi selalu ngomong, saya bagus sih, kepala daerah saya kira marketing. Saya sebelum Pak Lutfi ngomong, saya sudah jadi marketing. Iya, betul. Jadi gini, dalam situasi yang susah, efisiensi udah nggak usah mengeluh kepala daerah. Kita berinovasi saja. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pemerintah provinsi, dengan pusat. Dan ternyata alhamdulillah Kabupaten Banyumas kan dapat anggarannya yang gede. Iya, gede Pak. Di luar APBD loh ya. Non APBD 294 miliar loh. Nggak tahu ada kabupaten lain yang sampai segitu nggak. Saya bisa dapat totalnya 294 miliar. Luar biasa. Dan ini saya sudah punya ancang-ancang lagi untuk tahun 2026. Mudah-mudahan pecah rekor dah. Iya, luar biasa ini ya. Iya. Apa Pak kuncinya Pak? Satpolnya itu. Iya, saya memang begitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi saya juga ditanya oleh bupati-bupati lain kan, kok bisa nih? Ya rajin-rajin aja ngelobi gitu, ngobrol, kok kementerian. Saya ke kementerian apa sih? Saya kemarin ke Menteri PU masalah Masjid Bulan. Ketemu Budiana. Saya nggak pernah bawa upeti apa-apa kok. Saya bawa rotigo. Itu rotigo kan roti yang pertama di Indonesia itu. Iya, terus saya di sana ngecap bawa kalau kering rotigo pemendoan. Oke Pak, luar biasa. Oh, soal sampah, Banyumas juga. Sampah gini, sampah itu kan, ya permulaan di Pak Husen 2018. Ya dengan saya bareng lah, domainnya banyak Pak Husen. Cuma era sekarang ada duit kan, jadi bagaimana mau memperbaiki kalau ada duitnya? Ini benar. Akhirnya saya berdiskusi ya dengan pabrikan-pabrikan mesin sampah, dan mereka bersedia memasang alat-alatnya kerjasama dengan KSM, ya, tanpa harus saya bayar dulu. Sudah 2-3 alat dengan kapasitas 10 ton per hari yang ditaruh di Banyumas dari pabrikan-pabrikan yang dulu dibeli alatnya oleh perusahaan di Purwokerto, jual ke sini. Jadi melalui tangan gitu ya. Jadi belinya nggak ke pabrikan langsung. Kalau sekarang kita belinya langsung ke pabrikan. Pabrikan-pabrikan itu bahkan mau naruh alat dulu kerjasama dengan KSM. Saya ngeluarin duit. Dan penanganan sampah bisa tadi Banyumas menjadi rujukan soal pengelolaan dan penanganan sampah ya Pak ya. Dan ini terus dilanjutkan sehingga nilai manfaat dari sampah ada nilai ekonomisnya ya Pak. Ya, lingkungannya bersih sampah, nilai ekonomisnya jadi pendapat. Gini, Pak. Di era awal-awal saya menjabat wakil dengan Pak Husen, APBD untuk pengelolaan sampah itu antara 30 sampai 40 miliar 1 tahun. Saat ini di akhir masa jabatan Pak Husen dan saya, APBD-nya itu sudah
paling maksimal 10 miliar, antara 5-10 miliar. Sangat sedikit sebetulnya porsinya. Jadi sudah seperempatnya, berarti 25%. Nah kemudian begitu saya jadi bupati, saya genjot lagi. Oke, kita mengeluarkan duit 10 miliar, hasilnya berapa? Makanya RDF saya kencengkan. Kita mungkin sudah bisa menghasilkan duit 2-3 miliar. Ini saya tambah lagi. Saya mempunyai target kalau bisa menghasilkan uang ya minimal 10 miliar. Dengan jualan apa? Ya jualan selain RDF lah. Biji plastik. Ya, yang kira-kira punya nilai jual. Kemudian apa namanya? Saya lagi ada rencana mau kerjasama dengan Ipoh, kota di Malaysia. Kebetulan waktu saya presentasi di Kuala Lumpur, beberapa wali kota datang dan tertarik. Dan dari Ipoh itu tim ahlinya sudah kesini 2 kali. Saya diundang ke Ipoh. Saya mau diundang dengan catatan dibayari. Gitu. Kalau pakai APBD nggak punya duit, mau dibayari sama Ipoh. Dan ini sudah ada diskusi. Kerjasama soal iya, pemerintah Ipoh minta ada G2G. Sister City lah, Ipoh dengan Banyumas kan setelah kabupaten. Kemudian setelah itu ada G2G-nya. Government to government. Iya, dari Perusda Ipoh mau join dengan investasi lewat Perusdanya Banyumas PIJ. Terkait persampahan. Setelah saya ajak ke tempat sampah dan saya punya program membuat salah satunya, membuat lantai palet dari limbah sampah. Ya dengan kalau pas di hotel-hotel yang ada kolam renangnya, pinggirnya itu ada lantai, biasanya itu dari PVC atau plastik. Lah itu Ipoh mau beli itu dan dia mau investasi mesinnya. Mesinnya sama kok, hanya finishingnya pakai itu. Cuma problemnya satu ini saya belum ketemu, mungkin ada yang bisa memberi masukan ke saya. Yang saya jadikan kan limbah sampah. Jadi biji plastik, jadi palet-palet. Warnanya hitam. Masih warnanya hitam. Iya. Lah, maunya itu ada grafik. Iya, ada grafiknya. Agak abu-abu. Ini susah sekali, Mas. Iya. Kemarin usulannya dari teman-teman, udah nanti kita semprot saja, nggak bisa, saya nggak mau. Nggak jadi. Jadi merubah warna hitam ada semburat abu-abunya itu yang diminta itu. Tahu ya masih palet-palet yang di kolam itu. Walau itu nilai jualnya top itu. Iya, artinya penanganan pengelolaan sampah ini di era Pak Sadewo ini juga menjadi sebuah perhatian dan luar biasa ternyata lompatannya. Saya buat apa yang sudah dilakukan Pak Hussein udah baik kan. Ya, yang baik kita kalau bisa kita tingkatkan. Ya saya berusaha meningkatkan. Yang jelas ada efisiensi. Sekarang pembelian mesin yang mungkin dulu mahal, sekarang sudah 50%-nya harganya. Oke, luar biasa nih Pak. Nggak kerasa hampir 1 jam Pak. Ngobrol banyak. Nah, 1 tahun kemarin Pak, barangkali ketika mengevaluasi bagi Bapak pribadi sebagai Bupati, capaian apa yang pengen ditingkatkan dalam 1 periode ke depan sampai tuntas? Saya itu cita-cita itu dari dulu nggak pernah muluk-muluk. Makanya saya nggak punya program 100 hari kerja. Iya Pak, saya pernah pengen wawancara Pak 100 hari. Bagaimana orang menilai 100, kita kerja 5 tahun dinilai dalam 1 hari kerja, nggak bisa Pak. Ya, saya kepengin itu jalan tol betul-betul terrealisasi. Tol okay. Tentunya pakai tahapan-tahapan. Saya kepengin masalah-masalah di Banyumas itu selesai, termasuk kebon dalam, clear and clean. Sekarang kan belum clean. Ya. Nanti kalau GCG ya, ini bukan ngancam ya, kalau GCG tidak segera memberikan hitungan versinya GCG, nanti surat kedua, saya surati lagi, surat ketiga nanti saya akan meminta Kejaksaan Tinggi yang turut tangani GCG. Biar Kejaksaan Tinggi yang nyurati GCG. Tuh, kebun dalam clear. Terus ada beberapa permasalahan lain yang harus diselesaikan. Jalan-jalan saya kepenginnya mulus. Silahkan bully saya nggak apa-apa. Tapi saya di Purbalingga kan banyak di malam-malam ya. Tapi di sini dibully malah nggak apa-apa kok. Saya malah seneng kalau orang-orang konten kreator yang bikin seperti itu. Karena mungkin ini PU-nya kurang teliti nih, bro. Gitu. Siap. Kemarin ada lembaga apa dari Unsur tuh, Mas Bangkit bersurat ke saya dengan mahasiswa. Mendata jalan-jalan yang rusak. Saya berterima kasih, Pak. Mas Badit. Iya. Tapi tangan Bangkit. LPPS-nya lah. LPPS. Itu terima kasih sekali. Jadi kalau saya mengharapkannya gini,
memberikan itu kritikan dan masukan, misal LPS, nanti saya carikan CSR untuk dari dalam itu top itu. Jadi hanya kritik itu agak susah, tapi ya terima kasih itu. Ya, tapi harapannya ada tawaran solusi. Iya, ada solusinya gimana? Terus kemudian, yaudah saya bantu sini, mana APBD-nya? Ayo kita atur supaya semuanya bisa dengan APBD yang terbatas, tapi semua bisa terselesaikan. Itu enak itu. Iya. Oke, nah kita di akhir segmen Pak. Saya minta Bapak menyampaikan closing statement ini untuk masyarakat Banyumas, harapan dan mungkin dukungan masyarakat. Gini, buat masyarakat Banyumas, dulur Banyumas yang tersenani. Gini. Kalau kita kepengin Banyumas maju, tentu saya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Kita harus mencari orang-orang yang mau berinvestasi di Kabupaten Banyumas agar lapangan kerja terbuka. Nah, untuk menciptakan iklim investasi yang baik supaya investor tertarik ke Banyumas harus menjaga kondusivitas di Kabupaten Banyumas. Itu kuncinya. Kalau Banyumas kelihatan kondusif, ya pasti orang akan tertarik. Di samping infrastrukturnya disiapkan, perizinan. Kalau perizinan saya sudah menjamin ada bagian perizinan berani bermain-main, langsung saya pindah. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi harapan saya ke masyarakat, ayo kita bareng Brian bangun Banyumas dengan menciptakan kondusivitas di Kabupaten Banyumas. Itu aja. Siap, terima kasih nih. Saya ucapkan terima kasih Pak, waktunya bisa ngobrol. Saya kira banyak hal yang bisa saya serap dan masyarakat publik Banyumas juga tahu kinerja 1 tahun Pak Sadewo ini. Kalau saya sih memuji luar biasa Pak, samsat dan hasilnya terasa sehingga harapan ke depan bisa memberikan kemanfaatan. Nah itu yang kurang dipublis katanya. Lewat satelit TV ini Pak, diantaranya kita bantu publis kinerja 1 tahun. Pak terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pemirsa, saya dan bersama Bapak Bupati Banyumas kita pamit Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain kesempatan. Semoga Bapak berkenan untuk sharing-sharing lagi. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.